Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil rajulun syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'at. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan kehormatan dapat bergabung di majelis yang penuh berkah ini. Para sahabat, Allah yarham kedua orang tua kami tercinta. Saya selalu berpegang pada dua ayat dari Ibnu Mas'ud, di antara bakti seorang anak pada almarhumin kedua orang tuanya adalah melanjutkan silaturahmi dengan sahabat-sahabat almarhumin. Jadi diberi kesempatan di majelis ini bagian bagi saya berkah. Berkat Ustaz Pusdi, Habibana, Ustaz Haidar yang kalau beliau sampaikan tadi akan on off dari majelis kita, itu perumpamaan 4 safar yang beliau sampaikan tadi. Jadi ada safar pada kita, nanti safar kembali lagi pada kita. Itu beliau contohkan safar dari Mullah Zadra atau Ibn Arabi. Saya juga sama menyimak dengan menikmati betul apa yang beliau sampaikan. Saya mungkin ingin memulai dari perspektif surat Al-Isra-nya itu sendiri. Sebagaimana disampaikan beberapa waktu terakhir, perhatian saya, kajian saya pada Taqwatul Quran disampaikan tadi oleh Mas Yudi, dan makin dikaji makin luas Al-Quran, termasuk misalnya surat itu dinamai surat Al-Isra, tapi kalau kita lihat hanya ayat pertama saja yang membahas peristiwa Isra bagi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Selebihnya di dalamnya nanti kita ambil peristiwa Mi'raj itu pada surat An-Najm misalnya. Pada surat Al-Isra-nya hanya ayat pertama saja. Selebihnya itu cerita tentang Bani Israil sebagian. Nah, itu disebut juga dengan surat Israel, Bani Israel, surat Al-Isra. Cerita Nabi Musa, Nabi Nuh. Tapi sebetulnya ada inti dari peristiwa Mi'raj pada surat Al-Isra. Surat Al-Isra ini satu di antara 7 surat yang diawali dengan kata yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam istilah ulumul Quran dengan musabbihat. Dan dalam riwayat dari keluarga Nabi alaihi salatu wasallam, baginda Nabi tidak akan berangkat ke peraduan, beristirahat malam hari sebelum baca satu di antara surat musabbihat ini. Misalnya surat Al-Isra, surat Al-Hadid, surat Asr, surat Shaf, Sabbih isma rabbikal a'la, itu bagian dari surat musabbihat itu. Dan 2 di antaranya Makkiyah, 5 di antaranya Madaniyah. Yang menarik, surat Al-Isra ini sebetulnya punya karakteristik surat Madaniyah, meskipun dia diturunkan di kota suci Mekah. Dalam kategori pensuratan, surat Al-Isra ini Makkiyah, tapi punya karakteristik Madaniyah. Misalnya ayatnya yang panjang-panjang, beda dengan Makkiyah yang Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, pendek-pendek berirama. Nah, ia Makkiyah tapi punya karakteristik Madaniyah. Mengapa saya berangkat dari surat Al-Isra? Sebetulnya dalam konteks saya tidak tahu sejak kapan, harus ditelusuri. Sejak kapan kedua hal itu dianggap terpisah antara Isra dan Mi'raj. Sehingga memperingat untuk merujuk kepada perjalanan Isra baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kita biasa mendamaikan keduanya menjadi peringatan Isra dan Mi'raj. Padahal dalam ayat yang tadi dibaca, ya, dalam ayat yang dibaca tidak ada kata Mi'raj. Subhanalladzi asra yang merujuk kepada Isra. Kata Mi'raj yang merujuk pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo, suara saya masih terdengar? Jelas. Terdengar Ustaz, jelas. Terima kasih Pak, gambar Ibu dan Bapak ada hang.
lagi dalam Al-Quran merujuk pada baginda Nabi, pada perjalanan baginda Nabi. Yang disebut adalah Isra. Apakah kita bedakan? Isra itu hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran punya tingkatan makna. Ada yang dalam riwayat itu ada yang 7, 40, sampai tak terbatas. Layer pemaknaan Al-Quran. Kalau kita maknai perjalanan malam dari Masjidil Haram Mekah yang belum berwujud sebagai masjid, kita sebut waktu itu, dan ke Masjidil Aqsa, hanya layer yang pertama, perjalanan malam, dikuatkan dengan hadis-hadis tentang apa yang baginda Nabi SAW saksikan pada perjalanan malam hari itu di hadapan orang-orang Quraisy, tentang kafilah-kafilah yang baginda Nabi lihat dalam perjalanan di malam hari. Jadi itu merujuk pada Isra. Ada yang kemudian membedakan Mi'rajnya ini, ya yang naik ke Sidratul Muntaha. Sebetulnya keduanya itu sama. Jadi Isra dan Mi'raj ini satu peristiwa. Meskipun dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam ada periwayatan yang menyebut terjadi 2 kali, sebagaimana walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha itu, dalam satu riwayat dia merujuk kepada peristiwa yang kedua. Dalam mazhab Ahlul Bait itu ada 2 riwayat. Satu baginda Nabi Mi'rajnya 2 kali, yang kedua sampai 120 kali. Dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalatu wassalam. Tetapi dari sisi sanad, yang 120 itu rentan kritik. Jadi tidak termasuk ya kategori yang kuat. Umumnya mengambil yang kuat. Satu pada subhanalladzi asra, yang kedua kemudian walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha yang Habib Haidar sampaikan tadi, maka naqoba husaini au adna. Nah, jadi Mi'raj baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang sebetulnya tidak dapat dipisahkan dari Isra. Boleh dia disebut Isra, boleh. Sebetulnya Isra dan Mi'raj itu satu. Demikian pula Mi'raj satu juga. Tapi ada yang khas ke kata Mi'raj. Karena rijabi, dan ketika aku dimi'rajkan, itu bercerita tentang peristiwa-peristiwa yang sama. Jadi kadang menggunakan kata usriya, aku diisrokan. Kadang urija, aku dimi'rajkan. Tapi peristiwa yang dikisahkan sama, hanya beda awal riwayatnya saja. Jadi sebetulnya Isra dan Mi'raj itu satu kesatuan. Kadang ada yang membatasi ya Isra-nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja. Sehingga Ali Syariati, Dr. Ali Syariati misalnya memaknai Masjidil Haram yang dimaksud adalah proses pensucian diri itu. Haram, suci. Dan Aqsa sebagai sesuatu yang jauh. Ketika Sayyidah Maryam sallallahu alaiha itu hendak melahirkan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Sayyidatina Maryam pergi ke makanan Qosiyah, ke tempat yang jauh. Dari kata Qosiyah itu muncullah Aqsa yang artinya lebih jauh lagi. Tanpa menafikan riwayat tentang apa yang baginda Nabi saksikan di Baitul Maqdis, yaitu Baitul Maqdis yang di Palestina dan sebagainya. Jadi ada layer pemaknaan Al-Quran yang dalam. Nah, ala kulli hal, Isra dan Mi'raj itu satu. Tapi walaupun tidak disebut dalam Al-Quran merujuk pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Mi'raj digunakan untuk para malaikat. Yauma ta'rujul malaikatu wa ruh, ketika para malaikat dan ruh Mi'raj ke langit, ke kehadirat Allah Subhanahu wa taala di yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah, pada satu hari yang kadarnya itu sama dengan 50.000 tahun. Khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Jadi digunakan untuk malaikat dalam surat Al-Ma'arij. Surat yang kalau satu, kalau banyak Al-Ma'arij, kalau satu Mi'raj. Nah, bagian dari Daqaiqul Quran adalah kita mengkaji misalnya untuk peristiwa naiknya, untuk perjalanan ruhaniyah. Kadang untuk naik dalam bahasa Arab, kadang digunakan kata ilaihi yas'adu, yas'ad itu naik. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu saleh yarfa', dan amal soleh meninggikannya. Digunakan kata yas'ad artinya naik. Digunakan juga kata yarfa' artinya naik, dan digunakan kata ta'ruju yang juga artinya naik untuk malaikat. Ta'rujul malaikatu waruh ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa taala, di yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Jadi para malaikat dan ruh itu mi'raj, hadirat Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an tidak menggunakan kata yas'ad, tidak menggunakan kata yarfa.
Yang kalau ke dalam bahasa Indonesia semuanya jadi sama, naik. Kajian dakwah saya diawali dengan pembahasan bahasa. Karena kita orang Indonesia, maaf kalau mengulang bagi sebagian, tahu bedanya padi, gabah, beras, nasi. Merujuk pada satu benda dalam berbagai tahapan. Tapi orang Inggris tidak tahu perbedaan itu. What is that? Rice. What do you eat? Rice. Tidak ada beda. Kita punya kekhasan itu. Demikian pula bahasa Arab yang memang Allah Ta'ala jadikan sebagai pengantar risalah dan amanahnya. Kami jadikan Al-Quran itu berbahasa Arab la'allakum ta'qilun dalam surat Yusuf misalnya, supaya kita gunakan akal kita merujuk kepada keistimewaan bahasa Arab ini. Sama seperti, apalagi kalau mengulang karena ini bahasan dakwah, saya sering sampaikan di banyak tempat. Kata ma'ruf, khair, bir, hasanah, sholih, thayyib selalu ke dalam bahasa saya jadi baik saja. Padahal masing-masing punya kekhasan, masing-masing punya keunikan. Demikian pula kata mi'raj, apa bedanya dengan yas'ad, apa bedanya dengan yarfa? Bahasa Arab itu kan punya keunikan, duduk dari berdiri, duduk dari tidur itu beda. Turun yang tidak pernah berada di bawah sebelumnya dengan turun yang berada di bawah sebelumnya itu beda. Ada nuzul, ada hubut, ada ijlis, ada uqud. Itu menunjukkan keistimewaan bahasa Arab. Ada yas'ad, naik. Ada yarfa, naik juga. Tapi konon katanya perbedaan di antara kedua hal ini, kedua-duanya naik. Ini adalah naik yang pertama dalam tanda petik daya dorongnya dari bawah, naik yang kedua daya dorongnya, daya angkat dari atas. Yang mana dan yang mana. Kedua-duanya naik, tapi yang satu didorong dari bawah, yang satu lagi ditarik dari atas. Kan beda. Sama-sama naik, tapi beda penggeraknya. Adapun mi'raj itu merujuk kepada isim alat. Ya, isim alat. Seperti nama saya. Kalau nama saya itu isim alat. Nama saya itu Miftah. Isim alat itu artinya alat yang digunakan untuk sesuatu. Miftah, alat yang digunakan untuk fatahah, untuk membuka. Gitu. Jadi nama saya ini Miftah. Apa itu? Kunci, pembuka. Waktu saya kuliah di Suriah, kawan lantai atas saya memanggil nama saya, Aina Miftah, Aina Miftah. Mengapa? Karena pintu rumahnya terkunci. Dia lupa apa dibawa temannya atau. Dan dia bilang, nama kamu Miftah kan? Buka pintu ini. Saya bilang, saya bisa buka, tapi jangan harap dia tetap seperti sebelumnya keadaan. Yang penting saya buka kan. Bukan harus berarti dibuka dengan kunci, pokoknya dibuka aja. Dobrak pun itu sama dengan membuka gitu. Nah, jadi miftah itu adalah isim al. Mi'raj sama wazannya. Miftah, mi'raj. Jadi sebetulnya wasilah untuk meninggikan, wasilah untuk mi'raj, untuk uruj. Ya. Nanti kita akan sampai pada makna uruj. Saya masih punya dalam hitungan saya 16 menit. Jadi seperti Panggil disampaikan akan tepat belajar dari Ustaz Haidar. Nah, karena kata kalau yang dua-duanya naik, itu tidak turun lagi. Yas'ad, yarfa, tidak turun lagi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan tentang dua orang nabi yang Allah Ta'ala perjalankan juga ke alam barzah atau ke alam tahapan-tahapan perjalanan ruhaniyah, yaitu Nabiullah Idris alaihissalatu wassalam dan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menggunakan kata asra atau mi'raj seperti para malaikat ta'ruju. Yang digunakan kata rofa. Misalnya untuk Nabiullah Idris alaihissalam, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami tinggikan, kami naikkan. Sama, seakan-akan seperti peristiwa Mi'raj, tapi Nabi Idris alaihissalam tidak kembali lagi. Banyak riwayatnya pada kesempatan yang lain. Lalu apa dan bagaimana? Saya hanya ingin kata rofaknya saja. Dia naik, tidak turun lagi. Nabiullah Isa alaihissalam, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa, aku akan wafatkan kamu, mencukupkan kamu, dengan pemaknaan kata mutawaffika yang juga sangat kaya kata Quran itu. Makanya saya memahami ketika Allah yarham Bapak itu menulis disertasi, memakan waktu lama, hampir 4 tahun. Kata beliau itu, saya ingat di ruang kerja kami ngobrol, kata beliau itu, ini harusnya disertasi itu makin menyempit, tapi ini makin baca makin meluas.
Jadi mau mengkaji sesuatu itu makin menukik, tidak. Makin baca, makin banyak yang terbuka. Makanya lama. Itu alasan saya mengapa buku Dafaikul Quran belum terbit-terbit juga. Karena makin dibuka. Gitu. Tapi insya Allah terbit tahun ini. Selesai tahun ini. Nah, selesai sebelum terbit tahun ini insya Allah. Nah, Nabi Isa, Nabi Idris itu rofa. Yarfa. Allah Ta'ala angkat. Wa rafa'nahu makanan aliyya inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Tapi tidak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Nabi itu naik sebagaimana para malaikat yang naik dalam surat Al-Ma'arij diartikan karena Mi'raj sendiri kalau surat Al-Ma'arij diartikan menjadi tangga langit. Itu ada syair memang yang sangat indah tentang tangga langit ini. Nah, ta'arujul malaikatu warruh. Malaikat-malaikat dan arruh itu naik Mi'raj. Sekali lagi para malaikat itu Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari yang kadarnya 50 jam. Tentu Mi'rajnya malaikat ini dalam tanda petik turun lagi. Katakanlah dengan berbagai fungsi tugas para malaikat yang mereka naik ke hadirat Allah taala kemudian turun lagi. Karena itulah perjalanan Isra baginda Nabi itu disebut Mi'raj di satu sisi karena kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bahasa Nabi Ustadz tadi melanjutkan perjalanan berikutnya turun lagi. Nah, perjalanan turun lagi inilah yang kemudian Allah Taala jabarkan dalam surat Al-Isra. Mi'raj sekali lagi adalah isim alam. Kalau Isra perjalanannya, Mi'raj ini isim alam, sesuatu yang akan meninggikan kita. Seperti diterjemahkanlah menjadi tangga. Jadi Mi'raj itu Al-Ma'arij tangga, tapi dalam bentuk jamak gitu ya. Nah, Mi'raj itu alat untuk naik. Untuk mengatakan alat sebenarnya saya harus memohon ampun ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena memang dalam kaidahnya disebut isim alat. Tetapi Mi'raj yang dimaksud bukan perjalanan. Mi'raj yang dimaksud adalah sosok suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Mi'raj itu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasilah untuk siapapun yang ingin uruj, wasilah untuk siapapun yang ingin naik, yang ingin meninggikan perjalanan ruhaniyahnya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Mi'raj itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mengatakan Isra Mi'raj baginda Nabi, memang baginda Nabi adalah Al-Mi'raj. Karena beliaulah wasilah seorang hamba, seorang makhluk tak uruj ke hadirat Allah SWT dan menjalani perjalanan ruhaniyah yang tak terbatas. Itu melangit. Nah, membumi ya. Dalam surat Al-Isra ini sebetulnya awal ketertarikan saya pada Dafaikul Quran itu dari kajian-kajian Allah Yarham ketika Bapak membagi manusia itu ada anas, ada insan, ada bashar. Kemudian saya dengan Allah Yarham ada satu kata lagi yaitu Bani Adam untuk merujuk pada manusia itu. Dan Bani Adam selalu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran dalam konteks kemuliaan. Bani Adam, walaqad karramna Bani Adam. Atau ketika Allah Yarham bisa membagi prinsip-prinsip komunikasi dalam Al-Quran, ada qaulan layyinan, qaulan maisuron, qaulan sadidan dan seterusnya. Nah, ketertarikan secara khusus itu pada surat Al-Isra. Tadi ada Ustaz Syam di sini kalau mau dihadirkan Al-Quran itu surat Al-Isra surat 17 ayat 23. Ini bagian membuminya bagaimana baginda Nabi adalah wasilah. Bagaimana baginda Nabi adalah Al-Mi'raj. Kalau Ibu dan Bapak bisa lihat surat Al-Isra mulai dari ayat 23. Dari situ kajian-kajian Dafaikul Quran itu bergulir. Itu pada kekhasan bahasa Arab. Kalau ada bisa ditampilkan, kalau tidak bisa lihat Al-Quran di tempat masing-masing atau lewat HP. Jadi saya mulai kajian Dafaikul Quran itu dari kekhasan bahasa Arab yang dengannya Al-Quran diturunkan. Dan saya telusuri kekhasan bahasa Arab ini. Satu di antaranya kekhasan bahasa Arab itu adalah dhamir.
kata ganti yang tidak ada pada bahasa lain sependek yang saya pahami. Misalnya kata ganti dalam bahasa Arab itu ada 14. Ya. Nah, terima kasih. Nanti kita sampai ke ayat ini. Kata ganti dalam bahasa Arab itu ada 14. Hanya bahasa Arab yang punya kata ganti, sekali lagi sependek yang saya tahu, saya sangat berharap, karena saya tidak mengetahui seluruh bahasa yang ada di dunia, tapi saya sangat berharap, buktikan saya keliru, prove me wrong, bahwa misalnya hanya bahasa Arab yang punya kata ganti merujuk pada dua orang, antuma, engkau berdua. Bahasa yang lain itu tidak ada, you, ya you aja. Bahkan bahasa Inggris tidak punya kalian. Indonesia masih mending punya kamu dan kalian. Bahasa Inggris hanya punya you saja. Gitu. Walaupun untuk dia, bahasa Indonesia hanya punya dia, bahasa Inggris punya he and she. Ya, menang disitulah bahasa Inggris. Satu sama dengan kita. Cuma, untuk merujuk kepada yang dua, hanya bahasa Arab yang he. Bahasa Arab punya huma, punya antuma, merujuk pada mereka berdua. Nah, di sini ada terjemahan yang sering keliru, dan saya sering sampaikan supaya jadi kajian juga masukkan pada terjemahan Kementerian Agama yang Habib Haidar tadi sampaikan, bagian dari itu. Kekeliruan pengembalian pada dhamir, pada kata ganti. Dalam surat Al-Isra ayat 23 ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Nah, dicukupkan saja, bisa dikecilkan supaya dilihat, karena mulai dari ayat 23 ini sebagai contoh saja, sampai kira-kira beberapa ayat setelahnya, sampai ke halaman berikutnya, sampai ke ayat 38-40, terjadi perulangan kata ganti yang menunjukkan keistimewaan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka, itu domirnya anta, kau. Alla ta'budu, seharusnya antum, kalian, jamak, banyak. Tapi dalam terjemahan tidak terlihat itu, sehingga tidak dipisahkan antara anta dan antum. Dan menurut saya itu kekeliruan yang sangat besar, fatal. Saya berulang kali mengatakan itu supaya sampai didengar oleh para penerjemah. Memperhatikan kata ganti itu, itulah inti mengapa Al-Quran itu berbahasa Arab. Qadha rabbuka, pada baginda Nabi SAW, anta. Tapi alla ta'budu, antum, kalian semua. Yang dimaksud kita. Sekali lagi, dalam terjemahan, melainkan kamu menyembah, bahwa salah ini terjemahan, dan Tuhanmu menetapkan bahwa kamu jangan menyembah melainkan Dia. Seakan-akan kata kamunya itu adalah subjek yang sama, atau dalam hal ini objek yang sama. Berbeda, yang satu baginda Nabi SAW, yang satu kita. Kita akan menemukan dalam terjemahan begitu banyak kata ganti yang disebutkan pada baginda Nabi SAW, kita yang ambil. Misalnya, khudh min amwalihim shadaqah, untuk baginda Nabi, tapi kita yang ambil. Dan ada ayat untuk kita disebutkan pada baginda Nabi. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Baginda Nabi pun tidak akan adil di antara perempuan, di antara para istri, karena ayat Al-Quran menyampaikan, dan kamu seakan-akan tidak akan mampu berlaku adil. Padahal kata antum di situ, padahal kata gantinya di situ antum, bukan pada baginda Nabi SAW. Yang tidak mampu adil itu antum, jangan disebutkan pada baginda Nabi SAW. Misal, nah, berulang kali seakan-akan Al-Quran tidak konsisten, tapi justru disitulah terletak karomah, kemuliaan Mi'raj ini. Ayat selanjutnya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kita lihat dari anta ke antum, ke atasnya lagi, ditarik ayat berikutnya, imma yablughanna indakal kibaru, kembali lagi ke anta, indaka. Padahal sebelumnya itu antum, alla ta'budu, tapi ini kok sekarang indaka, engkau, kepada baginda Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam. Lalu fala taqul, jangan katakan kepada baginda Nabi lagi. Fala taqul lahum uffin wa la tanharhuma wa qul lahum, itu semuanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaulan karima. Anta. Dan kita akan melihat waqfid lahum janaha dhilli minar rahmah, dan hamparkan, terjemahan saya, bentangkan di hadapan mereka berdua sayap hinaan dari kasih sayang kepada kedua orang tua ini. Itu waqfid lahum janaha dhilli minar rahmah wa birhamhuma kama rabbayani shaghira. Lalu semuanya anta, tiba-tiba ayat 23-nya, 20
Ya, maaf kalau ngebut ini ayat 25-nya Rabbukum, Tuhan kalian. Ini sekarang lebih benar Tuhan kalian. Jadi ada pergantian anta, antum, anta, antum, anta, antum. Nah, ini sebagai contoh saja karena waktu saya tinggal 3 menit lagi. Terima kasih ayat Al-Qur'annya bisa ditutup. Saya ingin menyimpulkan mengapa terjadi perbedaan anta dan antum. Mi'raj itu saya memperkenalkan istilah. Jadi perjalanan Mi'raj bagi Nabi SAW, baginda Nabi lah Al-Mi'raj. Baginda Nabi lah wasilah itu yang dalam kajian-kajian irfani juga disebut sebagai baginda Nabi lah SAW wali nikmat. Wali nikmat itu perantaraan seluruh nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa baginda Nabi SAW semua kita ini sudah tergadai. Karena itu terjadi perbedaan antara anta dan antum. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, lalu wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Semua kita ini kalau ikut ayat Al-Qur'an tidak akan ada yang mampu melakukannya, maka semua kita itu dihitung dosa. Misalnya waqfid lahuma janahal dhulli minar rahmah, dan bentangkan di hadapan mereka berdua sayap kerendahan dari kasih sayang kita kepada orang tua kita. Tanpa baginda Nabi SAW, jadi tidak ada yang mampu mengamalkan ayat itu. Tanpa baginda Nabi semua kita melanggar ayat itu di hadapan kedua orang tua kita. Baginda Nabi lah menjadi benteng, menjadi perisai yang menahan siksa Tuhan diturunkan atas kita. Karena baginda Nabi lah SAW misdak pengamalan ketaatan yang paling sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semua perintah tadi dirujuknya pada kita, setiap kali kita berdiri lebih tinggi dari orang tua kita dihitung dosa dan memang dosa. Setiap kali kita tidak merendahkan suara kita di hadapan mereka, baginda Nabi lah yang menjadi perisai penghalang siksa Tuhan turun kepada kita. Perintah sholat ada 2, ada akim, ada akimu. Bagi kita akimu, bagi baginda Nabi akim. Perintah awal waktu selalu akim, karena kita tidak mungkin bisa sholat awal waktu setiap saat. Tapi baginda Nabi SAW itu akim. Jadi 1 menit lagi ini berusaha untuk tepat waktu seperti Habib Haidar. Jadi Al-Mi'raj adalah wasilah, adalah wali nikmat. Ayatnya cuma 1 tentang Isra dalam surat Al-Isra sebagai pembuka, tetapi isi kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia terbesar itu sosok baginda Nabi sebagai wali nikmat, sebagai wasilah, sebagai Al-Mi'raj, kasih sayang yang besar itu ada dalam surat Al-Isra rinciannya. Dan di antara wali nikmat wasilah itu adalah kedua orang tua dan guru-guru kita. 1 menit terakhir izin saya untuk mengajak ibu dan bapak dorong doa untuk kedua orang tua kita semua. Allah yarham ayah anda tercinta dan ibu almarhumin kita semua, guru-guru kita bil khusus Allah yarham ayah anda tercinta. Dan pada 3 bulan Syaban itu haul Ibana sama halalam al-Ustaz Husain Al-Habsyi dipanggil guru kita semua. Haul beliau pada 3 bulan Syaban. Ala diniyah wa kuliniyatin sholihah ziyadatan fi suratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW oleh Batik Tajin Al-Qadirin dengan keberkahan yang dilahirkan di bulan Syaban. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas 17 tahunan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.